Perkenalkan, saya Alia Fitri Adena, BP 191025-2009. Perkenalkan, nama saya Elvira Diana, BP 191025-2010. Perkenalkan, nama saya Arliti Matasari, BP 191025-2012. Perkenalkan, nama saya Rara Santika, nomor BP 191025-2013. Perkenalkan, nama saya Ibnu Faili dengan nomor BP 191025-2019. Materi pertama yaitu pengertian stomata serta lokasi terdapatnya stomata yang akan dijelaskan oleh Caca. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari stomata. Stomata merupakan bukaan-bukaan kecil pada daun yang mana bila membuka secara maksimal hanya akan ditemukan selebar 0,0001 mm. Stomata ini diapit oleh sepasang sel penjaga yang berbentuk dua sosis melengkung. Pada tumbuhan darat, stomata biasanya ditemukan pada permukaan bawah daun. Sementara pada tumbuhan air, stomata biasanya banyak ditemukan pada permukaan atas daun. Pada daun dikotil, stomata biasanya terletak tersebar. Sementara pada daun monokotil, stomata biasanya ditemukan bersusun sejajar. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan densitas stomata yang akan dijelaskan oleh Ibnu. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas, baik itu karbon dioksida, oksigen, maupun uap air. Sederhananya, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen ke atmosfer, di mana proses tersebut terjadi melalui stomata. Selanjutnya ialah density stomata. Density stomata merupakan tingkat kerapatan stomata atau jumlah stomata yang terdapat dalam satuan luas permukaan daun. Untuk kalian ketahui saja, kerapatan stomata paling banyak terdapat pada bagian bawah daun atau bagian aksial daun. Materi selanjutnya yaitu faktor yang membedakan densitas stomata dan tipe stomata berdasarkan letak penebalan sel penutup yang akan dijelaskan oleh Ana. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membedakan densitas stomata pada daun tumbuhan. Ada beberapa faktor yang membedakannya, yaitu yang pertama banyak atau sedikitnya stomata. Jika stomatanya banyak, maka densitas stomatanya juga akan tinggi. Sedangkan jika stomatanya sedikit, maka densitas stomatanya juga akan rendah. Yang kedua yaitu besar atau kecilnya stomata. Jika stomatanya besar, maka densitas stomatanya akan kecil. Sedangkan jika stomatanya kecil, maka densitas stomatanya akan tinggi. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Tipe-tipe stomata berdasarkan letak penebalannya pada sel penutup. Ada 4 tipe, yaitu yang pertama tipe Amarylliaceae. Pada dinding perut dan dinding punggungnya lebih tipis daripada dinding luar dan dalam, sehingga kedudukannya stabil. Yang kedua, tipe Gramineae. Arah penebalannya sejajar dengan dinding sel. Sel-sel luar bagian ujungnya tipis. Yang ketiga, tipe Hnium, yaitu pada dinding perut luar dan dalam lebih tipis daripada dinding punggung. Yang keempat, tipe Hallebourus, yaitu pada bagian luar dan dalamnya tebal. Materi selanjutnya yaitu mekanisme membuka dan menutupnya stomata yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Membuka dan menutupnya stomata ini sangat penting bagi proses asimilasi CO2 dan juga keseimbangan air di dalam tanaman. Membuka dan menutupnya stomata ini itu tergantung kepada turgor sel penjaga, di mana apabila turgor tinggi maka stomata akan membuka dan sebaliknya apabila turgor rendah maka stomata akan menutup. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata ini tergantung pada akumulasi Kaplus di dalam sel stomata. Masing-masing stomata diapit oleh 2 sel penjaga di mana fungsinya yaitu untuk mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk, menyempitkan atau melebarkan celah di antara 2 sel penjaga tersebut. Ada beberapa penyebab stomata itu membuka dan juga menutup. Membukanya stomata disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel,
zat terlarut yang keluar dari sel, suhu dan juga intensitas cahaya yang tinggi, serta ion kalium yang terakumulasi di dalam sel. Pada stomata yang menutup disebabkan oleh yang pertama yaitu keluarnya air ke dalam sel, zat terlarut yang masuk ke dalam sel, suhu dan juga intensitas cahaya yang rendah, dan juga ion kalium yang keluar dari sel. Materi selanjutnya yaitu tipe stomata berdasarkan penyebaran sel serta berdasarkan sel tetangga yang akan dijelaskan oleh Yaya. Baiklah, saya akan menjelaskan tipe-tipe stomata berdasarkan penyebarannya pada tanaman. Pada tumbuhan monokotil, penyebaran stomata disusun secara longitudinal, sedangkan pada tumbuhan dikotil, letak stomatanya tidak beraturan. Nah, saya akan menjelaskan tipe-tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangganya. Ada 4. Yang pertama, anomositik, anisositik, parasitik, dan diasitik. Yang pertama, anomositik merupakan sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Yang kedua, anisositik merupakan sel penutup yang dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak berukuran sama. Kemudian yang ketiga adalah parasitik, merupakan sel penutup yang dikelilingi oleh 1 atau lebih sel tetangga. Kemudian yang terakhir adalah diasitik, merupakan tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Materi selanjutnya yaitu bagian-bagian stomata yang akan dijelaskan oleh Arni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian stomata. Bagian stomata terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sel penutup. Sel penutup atau disebut juga dengan sel penjaga terdiri dari 2 buah yang sistematis yang secara umum berbentuk seperti ginjal. Yang kedua yaitu celah. Celah berada di antara 2 sel penjaga yang berada di dalam stomata. Yang ketiga disebut juga dengan sel tetangga. Sel tetangga terletak di sekitaran sel penjaga atau sel penutup, biasanya terdiri dari 2 buah atau lebih. Yang keempat yaitu ruang udara dalam. Ruang udara di dalam sel memiliki fungsi ganda dalam proses respirasi, transpirasi, dan juga fotosintesis. Baiklah, materi yang terakhir yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, yang akan dijelaskan oleh Arni. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Faktor internal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata adalah jam biologis. Jam biologis mempengaruhi dalam penyerapan ion pada pagi hari sehingga menyebabkan stomata terbuka, dan pelepasan ion pada malam hari sehingga menyebabkan stomata tertutup. Faktor eksternal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata ada 4. Yang pertama yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida mengubah pati menjadi gula sehingga menyebabkan stomata menjadi terbuka. Yang kedua yaitu air. Kekurangan air pada daun menyebabkan potensial air di dalam daun menjadi berkurang. Berkurangnya potensial air menyebabkan stomata menjadi tertutup. Yang ketiga yaitu cahaya. Cahaya berpengaruh secara langsung dalam proses fotosintesis. Fotosintesis mengalami kekurangan CO2 sehingga membuat stomata menjadi terbuka. Yang terakhir yaitu suhu. Suhu berpengaruh dalam proses transpirasi. Pada proses transpirasi kandungan CO2-nya meningkat sehingga stomata menjadi tertutup. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kelompok 6 mengenai materi stomata.